Halo semuanya, kita akan melanjutkan kembali materi dasar-dasar HTML yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan dibuka kembali aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita akan lanjutkan mengenai HTML links. Kita buat seperti contoh yang ada di W3 Schools ya. Oke, ini saya coba copy. Lalu kita save dan kita tampilkan. Oke, ada self, blank, parent, and top. Kita coba klik satu persatu. Oke, kalau kita gunakan self, dia akan open new window. Kita coba yang blank ya. Oke, sama, juga open new window. Parent berarti di jendela yang sama. Dan top. Nah, juga di jendela yang sama. Kita bisa lihat source code-nya ya. The self, blank, parent, and top. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Nah, kita juga bisa menggunakan image sebagai link. Nah, ini ada contoh image sebagai link. Nah, ini kita harus punya dulu smiley.gif-nya. Kita coba ambil ya ini ya. Ini akan mengarah ke default ASP ya. Ini halaman web yang tidak ada. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan adalah ini. Jadi di dalam graph-nya ini kita masukkan image. Nah, ini adalah image, kita bisa klik. Nah, dia akan pindah halaman. Kemudian yang ini adalah menggunakan link untuk mengirimkan email menggunakan mail to. Jadi nanti dia akan otomatis. Kita coba send mail. Otomatis nanti dia akan membuka aplikasi untuk mengirim email.
Oke, kemudian yang ini adalah button ya. Jadi kita bisa gunakan button untuk sebagai link. Ini adalah button, kalau kita klik, maka dia akan pindah ke halaman yang lain. Oke, untuk title ini adalah tooltip. Tadi sudah pernah saya tunjukkan. Ini adalah absolute URL dan ini adalah relative URL. Nah, oke, selanjutnya adalah link color. Kita bisa mengubah warna dari link. Jadi kalau linknya belum pernah dikunjungi, warnanya akan green. Kalau sudah pernah dikunjungi, warnanya pink. Kalau mouse kita ada di atasnya, warnanya red. Kalau aktif, warnanya yellow. Ini adalah di style ya, jadi kita bisa kopikan ini langsung ke dalam CSS. Ini CSS yang kita pakai, kita bisa pastekan di bawah sini. Oke, langsung kita coba ya. Ini sudah ada beberapa link. Nah, sebelumnya kalau sudah pernah kita klik, warnanya akan ungu. Kalau kita refresh hasilnya gimana ya? Nah, ini warnanya pink. Kalau mouse kita di atas, warnanya merah. Ketika kita klik, sempat ada warna kuning ya tadi ya. Oke, kita coba lanjutkan. Kita masuk ke... Oke, ini ada link button. Link ini dimodel sebagai button. Ini bukan button, ini adalah link, tapi seolah-olah dia button dengan menggunakan CSS. Jadi ada background color-nya, ada padding-nya, ada text align, text decoration, display-nya inline block. Nah, ini silahkan di copy, kita copy aja ke CSS-nya. CSS yang ini tadi kita ganti. Link visit hover aktif. Nah, semua link otomatis jadi button. Semua link, bahkan yang image ini juga link, ini akan jadi button. Ini yang button tetap button. Oke, ini adalah masuk ke HTML image. Untuk HTML image, kita bisa gunakan alternate text. Kalau image-nya tidak ada, dia akan dimunculkan. Dia akan munculkan
alternate text-nya. Image-nya nggak punya ini kita. Nah, kita harus ambil dulu image-nya. Gimana ya kita bisa ambil image ini ya? Kemudian ada image scroll juga, teman-teman juga bisa ambil. Saya tadi sudah sempat ambil sebelumnya. Nah, nanti akan muncul. Ini image yang pertama, ini image yang kedua. Selanjutnya ada width, ada height. Ini bisa kita gunakan ya untuk membatasi. Jadi kalau image-nya terlalu besar kita kecilkan, atau image-nya terlalu kecil bisa kita besarkan dengan menggunakan style. Atau juga bisa dengan menggunakan width langsung tanpa melewati style. Kita copy dua-duanya. Ini saya tambahkan PR ya, nanti untuk penjelasannya akan dijelaskan di video selanjutnya. Fungsinya adalah untuk pindah baris. Ya, jadi image yang pertama pindah ke bawah. Itu fungsinya. Oke, nah tadi yang dua kita tambahkan itu yang ini, ketiga dan keempat sama ya. Jadi apakah menggunakan style atau tidak menggunakan style itu sama. Kalau yang ini void sama headnya dimasukkan dalam style, kalau yang ini tidak. Kalau image-nya diletakkan di dalam folder lain, kita bisa tambahkan nama foldernya di sini. Kalau image-nya diletakkan di website atau server lain, kita tambahkan alamat servernya di sini. HTTPS, bla 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 gitu ya. Untuk sebelumnya, yang contoh-contoh yang di atas ini image-nya diletakkan di lokasi yang sama dengan file index.html-nya. Nah, ini image floating. Image floating ini apa? Image floating ini gunanya bahwa image-nya nanti bisa float, mengambang ya. Kita lihat aja hasilnya gimana nanti. Yang pertama ini image will flow to the right of the text. Kalau yang ini image will flow to the left of the text. Bedanya di mana sih? Nah ini, float left sama float right. Oke, ini kelihatan ya. Kalau ini image-nya ada di left, yang ini image-nya ada di right. Kemudian image format yang bisa digunakan ada PNG, ada GIF, ICO, CUR, JPG, JPEG, JVIF, PJPEG, PJP, PNG, SVG.
Kemudian ada background image. Background image ini adalah eh image-nya sebagai background, bukan sebagai objek utama. Jadi di atasnya image nanti kita bisa pasang tulisan. Oke, kita coba ya. Ini ada div-nya punya PK. Oke, loh, kok nggak muncul ya? Ya, soalnya div-nya kosong. Div-nya kosong, nggak ada isinya. Nah, kalau ini adalah kita pasang background image-nya itu di body. Kalau tadi di div. Mana? Kalau ini di dalam div, jadi kalau kita pasang div, dia nanti akan muncul background image. Kalau ini kita pasang di body. Kita coba ya, style. Ini CSS-nya internal ya. Kita masukkan di dalam add-nya. Kita lihat apakah di sini sudah ada background image. Kalau belum ada berarti tidak masalah. Oke, jadi sebagai background image dia nanti. Nah, ini agak bentrok dengan image yang sudah kita pasang. Saya hilangkan dulu yang image yang kita pasang dengan menggunakan komen. Nah, masih ingat ya penggunaan komen? Oke, jadi image ini sebagai background dari halaman web kita. Akan muncul dia akan di looping sampai penuh halamannya. Kalau halamannya ini panjang ke bawah, jadi nanti akan looping. Kita coba. Ini nggak kepake, ini div-nya kosong soalnya. Oke, dia akan looping ke bawah. Bisa dilihat ya. Jadi kalau image-nya itu lebih kecil daripada halamannya, maka image-nya akan melakukan repeat secara horizontal maupun vertikal. Nah, kalau kita nggak pingin repeat gimana? Ya, kita tambahkan nih, background repeat sama dengan no repeat. Kita masukkan di CSS-nya. Oke, jadi tidak akan merepeat, dia cuma satu. Meskipun halaman webnya panjang. Cuma satu yang ditampilkan. Kemudian kita juga bisa mengeset background image itu untuk menutupi semua layar ya. Jadi dia akan uh, stretching ya, akan ditarik dia secara proporsional tapi ya. The image will keep its original proportion. Proporsinya tetap
tetap normal, jadi nggak penyet gitu ya. Kalau dia bilang di sini no stretching. Kalau stretching itu adalah yang tidak proporsional. Jadi dia stretching itu jika zoomnya itu tidak proporsional, tapi kalau yang ini cover ini adalah zoomnya proporsional. Nah, ini kita copy ya. Ya, bisa kita lihat ini adalah background image-nya apa, apakah di repeat atau tidak. Dia fix, kemudian dia sifatnya cover. Oke, udah betul ya. Nah, dia akan melakukan zoom ya. Akan di zoom supaya penuh. Di layar ini penuh. Dan dia fix. Fix dia. Kita geser ke atas, ke bawah pun dia tetap fix. Tidak berubah. Oke, kita lihat yang satunya. Jika menggunakan stretch. Ini stretch. Tetap fix juga dia. Tetap fix. Tapi dia stretch ya. 100% berarti memenuhi layar dan ke bawah juga 100%. Kita ganti nih. Oke, ini ya. Nah, jadi kalau dia ke samping 100% artinya memenuhi halaman yang ada, kalau ke atas ke bawah juga 100%. Hasilnya tidak proporsional. Oke, itu untuk image ya. Selanjutnya adalah table. Nah, kita membuat table nih. Simple table aja. Untuk table akan menggunakan tag table. Kemudian di dalamnya akan ada TR dan TD ya. Kemudian itu yang wajib ada. Jadi ada TR, TD gini. TD itu harus ada di dalam TR. Jadi TR baru TD. Nah, ini ada TH. Apa sih TH? TH itu untuk headernya. Jadi yang paling atas ini. Ini adalah company-nya, ini kontaknya, ini kolom ini. Kolom ini adalah country-nya. Ini adalah TH. Nih, TH, first name, last name, age. Kita coba. Saya ganti aja ini. Table. First name, last name, age. Ada dua row ini. Jill, Smith, sama Eve, Jackson. Oke, nah ini. Oh, tabelnya nggak ada bordernya ya. Nah, ini. First name, Jill, Smith. Last name-nya Smith. Yang ini Eve, Jackson. Loh, image-nya kok masih ada? Padahal tadi sudah kita hapus ya yang di dalam bodinya. Nah, itu karena kita masih pasang di stylenya ini. Ini bodinya otomatis punya background ini. Harus kita hapus juga ini. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian untuk menambahkan border kita bisa tambahkan ini. Border 1 pixel solid black. Kita bisa ganti menjadi 2 pixel, 3 pixel. Warnanya pun bisa kita ganti menjadi warna lain ya. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Ini adalah table. Nah, ini adalah collapse border. Apa sih collapse border? Nah, kita coba aja.
Nah ini bedanya collapse border adalah eh, bordernya lebih tipis, nggak double dia, single border. Nah kemudian ada cell padding ya, nambahkan space di antara cell konten. Jadi kalau kita lihat sebelumnya, ini mepet ini, chill sama bordernya mepet. Agak kurang cantik ya, kita bisa tambahkan ini, padding. Yang kita tambahkan padding adalah di TH sama TD. Jadi cuma TH sama TD aja kita tambahkan padding. Kita pasang di bawahnya sini. 5 pixel. Kita lihat bedanya ya. Nah, kan ada padding di atas, samping, bawah, kanan. Atas, kiri, kanan, bawah. Jadi ada space. Nah, ini untuk line ya, alignment. Jadi kita text line-nya mau left atau mau right atau mau center, kita bisa gunakan ini. Jadi kalau TH itu left. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, oh kalau TH itu dia di tengah, center. Nah, kita bisa ubah ini. Tambahkan aja di bawahnya sini di style. Kita lihat ya bedanya. Nah, otomatis dia akan menjadi left. Nah, ini border spacing. Border spacing ini between the cell. Kita lihat apa sih bedanya? Oh, nggak ada bedanya. Nah, ini adalah tugas teman-teman untuk ngecek apa sih maksudnya border spacing ini. Nah, silahkan dicek ya. Ini adalah cell span ya. Jadi cell span itu kita bisa menggabungkan atau memerge antara sel. Di sel-sel itu bisa digabungkan secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, ini adalah call span, berarti kolomnya yang di span. Dua kolom digabung jadi satu. Kita coba di bawah nih. Nah, ini kan sebetulnya ada 3 kolom. Bill Gates, ini nomor teleponnya, ini nomor telepon. Tapi kolom yang di atas ini kita gabung. Oke, saya coba lihat source code-nya. Ini loh. Ini kan ada 3 kolom, 1, 2, 3. Tapi yang 2 sama 3 yang di atas. Di header-nya kita gabung menggunakan call span. Bagaimana kalau kita call span 3? Nah, hasilnya gimana ya? Kalau kita call span 3, berarti ini ada 3 kolom, kita call span, ada 3 kolom, kita gabungkan, berarti yang atas ini harus kita hapus, supaya dia seimbang. Oke, nah jadi yang 3 kolom yang paling atas kita gabungkan. Yang bawah ini juga bisa kita gabungkan, Bill Gates sama ini juga bisa gabungkan dengan menggunakan call span juga. Contohnya, call span 2 misalnya. Karena dia call span 2, berarti ini sudah 2 kolom. Berarti ini hanya boleh ada 1 kolom tambahan lagi. Jadi kalau dia sudah 2, ini berarti mengandung 2 kolom, dan ini 1 kolom, 3 kolom. Ini call span 3, berarti ini sudah 3 kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi ada call span, ini ada row span. Nah, apa bedanya ya? Kita coba.
Eh, ini ada 2 kolom, ini juga 2 kolom, ini 1 kolom. Oh, kok bisa gitu? Mengapa bisa begitu? Kita coba hasilnya. Oke, ini saya tambahkan spasi dulu ya supaya jelas. Nah, yang kita lakukan span itu adalah row yang atas dengan row yang bawah. Jadi ini disebut dengan row span. Kalau yang tadi call span, kolomnya yang di merge, yang digabung. Kalau ini adalah row-nya yang digabung. Jadi row yang ada di atas ini digabung dengan ada 1 row sebetulnya di sini. Nah, ada 1 row di sini kita gabung. Kalau ingin lihat aslinya gimana, nah ini saya tambahkan ya. Ini tambahkan spasi ya. Spasi itu adalah NBSP. Ini row span-nya saya hapus. Nah, aslinya itu kayak gini. Ini aslinya normalnya gini, tapi ini kita gabung yang ini dengan yang ini. Codingnya adalah seperti ini. Nah, itu. Demikian juga yang atas ini. Yang atas ini aslinya gimana sih? Ini call span-nya 3. Tadi aslinya gimana ya? Kita lihat dulu aslinya. Ini aslinya. Saya kopikan yang asli aja. Name call span. Nah, ini aslinya ada satu lagi TH, yaitu TH yang kosong. Kosong kita isi NBSP. Nah, aslinya gini, ada 3 kolom. Nah, ini apa kita cek dulu. Ini ada yang salah. Ini ada 3 kolom yang ini kita gabung dengan menggunakan call span. Sama dengan 2, dan ini kita hapus. Nah, gitu. Oke. Nah, ini caption ya. Caption. Kita coba. Caption itu apa sih? Nah, ini ada captionnya. Ada caption di atasnya ya. Only saving. Oke, itu untuk table ya. Jadi kita bisa buat table. Selanjutnya ini adalah style ya. Jadi kita bisa set special style untuk table itu dengan menggunakan ID. Kemudian ID-nya nanti kita set di CSS. Oke, ini ada list. List itu adalah yang bentuknya unordered dengan menggunakan bulat-bulat ya. Ada juga menggunakan order menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Kita coba untuk yang unordered. Ini hasilnya. Coffee, tea, milk. Saya hapus tabelnya ya. Supaya kelihatan. Nah, coffee, tea, milk. Ada juga yang sifatnya order list pakai OL.
Kemudian sekalian saya kopikan juga untuk yang description list, DL. Oke. Nah, ini bedanya. Ini unorder, ini adalah order, yang ini adalah description list. Kopi itu apa, milk itu apa. Oke, ini adalah codingnya. Oke, untuk materi dasar-dasar HTML2 ini sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi di dasar-dasar HTML3. Terima kasih.